Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta didik SMA Kristen Waika Bubak dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Bapak Mama dan seluruh peserta didik SMA Kristen Waika Bubak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala tugas, tanggung jawab serta kewajiban kita, maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dan cintanya di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Untuk itu Bapak Mama dan seluruh peserta didik SMA Kristen Waika Bubak, izinkanlah saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-19. Yehezkiel 33 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Baik Bapak Mama, terlebih khusus seluruh peserta didik SMA Kristen Waika Bubak, sebagai remaja Kristen tentunya kita belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Untuk itu tema hari ini adalah bertobat dengan sungguh. Tema hari ini adalah bertobat dengan sungguh. Peserta didik yang saya cintai dan seluruh Bapak Mama, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tentunya tabiat dosa itu sudah melekat dan mengikat hidup kita sebagai umat manusia. Sehingga ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini pun dengan segala kecenderungan bahwa kita selalu melakukan kejahatan. Kenapa? Karena tabiat dosa, natur dosa, sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa itu pun sudah mengikat kehidupan umat manusia. Dan sesungguhnya Bapak Mama dan seluruh peserta didik, terlebih khususnya kita adalah manusia berdosa yang seharusnya dan pantas untuk dihukum. Namun Allah mengambil alih semua itu melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa umat manusia yang seharusnya pantas buat kita untuk dihukum dan tidak pantas untuk Allah atau Yesus Kristus. Tetapi karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Kenapa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa bisa hidup untuk kebenaran. Untuk itu Bapak Mama, terlebih khusus peserta didik SMA Kristen Waika Bubak sebagai remaja dan muda-mudi Kristen, mari kita belajar menjadi anak muda Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Belajar menjadi remaja Kristen yang bertobat di dalam Tuhan.
meninggalkan segala dosa, menolak perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan pergaulan yang buruk. Mari kita belajar menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita akan binasa. Untuk itu Bapak Mama dan terlebih khusus pemuda-pemudi Kristen dan atau peserta didik SMA Kristen Waikabubak. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertobat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Saya mengajak kita semua melalui kebenaran firman Allah, sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai peserta didik di SMA Kristen Waikabubak. Mari kita belajar untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Mari kita belajar memancarkan Kristus di dalam diri kita kepada orang lain. Itulah tugas kita sebagai remaja Kristen, sebagai peserta didik SMA Kristen Waikabubak. Untuk itu Bapak Mama dan seluruh peserta didik SMA Kristen Waikabubak, kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu kita tetap tinggal di dalam dosa. Jangan karena kita sudah menerima anugerah lalu kita hidup di dalam dosa. Tidak bisa sebagai umat Tuhan kita lakukan itu. Tetapi yang namanya pertobatan itu benar-benar harus terjadi dari hati, supaya kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Untuk itu peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai remaja Kristen, sebagai muda-mudi Kristen, kita diajar oleh firman Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita berkumpul di lingkungan sekitar kita, berkumpul dengan teman-teman kita, bisa saja di situ terjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin saja di situ terjadi yang namanya dosa dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita supaya kita menjauhi segala yang jahat, menjauhi pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu peserta didik SMA Kristen Waikabubak, mari kita belajar memberikan hidup kita untuk Tuhan. Karena ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, masa muda kita untuk Tuhan, maka percayalah bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu pun akan mengikuti kita. Jadilah kebanggaan Tuhan Yesus, jadilah kebanggaan orang tua, dan jadilah kebanggaan buat kami sebagai Bapak Ibu guru. Untuk itu Bapak Mama dan terlebih khusus peserta didik SMA Kristen Waikabubak, saat ini memang kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Tetapi bukan berarti kita dapat mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Namun kita harus bisa memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Supaya kita
bisa hidup untuk kebenaran, menjadi hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Mari kita belajar menjadi anak-anak muda Kristen, peserta didik SMA Kristen yang bisa membawa pengaruh yang baik. Bertobat dengan sungguh. Mari bersama kita berdoa, menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarkanlah api pertobatan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Jadilah anak-anak muda yang siap membawa pengaruh yang baik. Dan jadilah anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.